Ini Rembang, aku nggak tahu kalau kau nggak mau bahas nggak apa-apa tentang LGBT. Apa? Ah, ya pilihan kata harus gunakan dengan tepat ya, karena bisa dipelintir orang. Apa pandangan kau sebagai seorang teolog, seorang filsuf dan seorang imam, calon imam? Well, di Filipina ini, Nah oke, konteks. ya, Aku 10 hari di sini, saya 10 hari dan cukup, ya sebenarnya bukan shock juga gitu, tapi mungkin saya yang kurang jalan ya, kurang piknik kata orang Indonesia. Untuk masalah LGBT di Filipina ini, aku bilang terbuka, benar? ya Bisa. enggak 100% terbuka, tapi boleh dibilang karena kebarat-baratan, Ya. jadi sudah ada beberapa kelompok yang benar-benar mereka Open. open. Nah gini, di Indonesia memang 2 hari belakangan, 3 hari belakangan, itu sedang ramai. Saya belum lihat, jujur saya belum lihat real dokumennya ya. Tapi sedang ramai ada undang-undang untuk soal LGBT. Isinya kalau saya nggak, saya belum baca, minta maaf sekali lagi. Tapi nanti kalau misalnya ternyata ini keliru, saya minta maaf. Saya hanya baca sekilas saja di Twitter tentang undang-undang untuk membatasi, kalau nggak aku sebut dengan melarang lah praktek-praktek seperti itu. Dan kalau nggak keliru nih masuk ranah pidana nih. Oke, jadi Indonesia lebih kepada penolakan. Sure, pemerintah. Di Tapi ini belum kayaknya undang-undangnya belum belum disahkan gitu. Aku hanya baca sekilas di Twitter dan sedang rame gitu aja dibicarakan. Bagaimana ini kita bicara di wilayah akademis ya. Saya juga nanti akan komentari wilayah akademis. Karena saya latar belakangnya filsafat, saya akan komentari dari sisi filosofisnya juga. Bagaimana kau melihat barang itu? Well, Fenomen itu. ini boleh dibilang global phenomenon. Oke. Kenapa global phenomenon? Sedang gencar-gencarnya LGBT movement itu bahkan di Filipina mereka mencoba untuk masuk ke ranah hukum. Jadi bagaimana misalnya para anggota LGBT itu tidak diperlakukan secara diskriminatif. Tapi sebenarnya dalam konstitusi Filipina, setiap warga negara Filipina itu sudah dijaga, sudah dijamin hak-hak asasinya sebagai manusia. Jadi Terserah apapun kecenderungan seksualnya. Jadi untuk beberapa orang tidak perlu lagi seperti itu. Tapi ada hal-hal yang sedikit spesifik, misalnya penggunaan WC gitu. Penggunaan WC itu transgender, itu dari laki-laki ke perempuan, itu nanti masuknya kemana? Ke cowok apa ke cewek? Ke cowok nanti dibully. Terus yang ke cewek, yang ceweknya ketakutan. Oke. Nah, apakah harus buat kamar kecil khusus? Ya di beberapa kota ada seperti itu. Nah, Tapi pertanyaannya kalau jadi masuk ke ranah hukum, artinya kan binding, mengikat. Artinya semua wilayah di bawah aturan hukum ini harus mengikuti pola hukum seperti ini. Nah, pertanyaan, institusi pendidikan Katolik seperti UST apakah akan adopt yang seperti ini? Jadi UST akan mulai buat satu lagi WC untuk third sex. Tentu saja sudah ada berapa usul-usul seperti itu, tapi gagal. Ya kemarin dengan jadi, salah satu akhirnya. din di sini juga sempat diskusi kecil kan tentang itu. Ya karena alasan untuk, ya mungkin lebih daripada alasan legalitasnya lah yang tidak kuat, yang tidak mendukung akhirnya bills seperti itu masuk ke diimplementasikan, diterapkan. Pandangan kau? Nah, Pandangan kau nih
kau berani sebut mewakili, dibilang dosa mewakili orang lain aja ya, dosa mewakili setiap pandangan personal lah. Personal ya. Ya, pandangan personal, tidak mewakili siapapun. Pandangan personal dan aku semoga pandangan personal itu aku enggak pisah dari misi aku sebagai seorang Oh sure. Dominikan. Tapi kan bukan, aku masuk ini ketika aku bilang pandangan personal adalah bagaimana kau menafsirkan nilai-nilai itu yang kau pelajari di Dominikan, kau pelajari di UST, kau pelajari di filsafat dan teologi. Tapi pandangan kau ini tidak bisa dikatakan resmi pandangannya seorang ordo Dominikan resmi gitu. Ribut sekali mereka. Tidak apa-apa, kedengaran gitu. Pandangan kau sendiri. Aku percaya setiap manusia itu harus diperlakukan dengan adil. Ya. Jadi human treatment. Tapi masalahnya terkadang kita lupa tentang siapa diri kita sebagai manusia itu secara biologis. Dan selama aku di Filipina juga aku udah banyak dengar cerita karena aku juga 3 tahun itu pelayanan kepada pemuda. Jadi banyak anak muda yang menemukan masalah ini gender seperti ini, orientasi seksual mereka dan sebagainya. Itu adalah hal yang sangat gimana ya, sangat memberikan mereka pertanyaan-pertanyaan besar. Ya. Fokus. Mereka ngapain dulu tadi? Dia tetap lanjut nih. Lanjut, enggak masalah. Kukira ini bagus kok rekaman suaranya. Masih ngerekam kan? Masih rekam sih. Nah, ya. Ini kau edit kau potong atau enggak? Enggak, terus aja. Udah, mau. Distracted aku. Iklan. Ya itu. Dari sisi kalau kita bilang dari sisi kemanusiaan harus mengerti juga strugglesnya mereka. Oke. Tidak bisa kita diskriminasi dan sebagai pihak gereja, orang yang bekerja di gereja, kita tidak bisa dengan acuhnya we don't pay attention to their struggles because kalau kita bicara tentang seksualitas, kita bicara tentang identitas. Nah, kalau kita bicara tentang identitas itu hampir 98-99% itu mengacu kepada bagaimana saya mengekspresikan diri saya sebagai manusia. Jadi boleh bilang itu landasan hidup saya. How do I deal with other people? How would I deal with the reality? How would I express myself? Kalau kita ngomong tentang seksualitas, identitas itu sangat dekat sekali. Ya, sebagai manusia, terlebih sebagai anggota gereja Katolik, kita harus bisa memahami, dengar cerita mereka. Tapi kalau kita bilang we accept the people, kita tidak bisa mengatakan kita juga accept ideologinya. Ada sisi yang ini term yang ini masalah juga di pikiranku sebenarnya. Oke, term itu bagus. Oke. Ini masalah di pikiranku dan aku baru temukan. Oke, lanjut. Karena adalah kenyataan yang sangat fundamental bahwa bahkan secara biologis itu manusia itu, kalau kita ngomong tentang sains secara biologi itu manusia itu tidak bisa mutlak bahwa dia itu kromosomnya XY, XY, XX. Ya. Gitu. Dan hanya 2 binary. Belum ditemukan kromosom ketiga. Ya, belum ditemukan kromosom ketiga yang untuk membenarkan bahwa adanya third sex. Dan tidak bisa kita pungkiri juga banyak juga cerita-cerita di mana yang orang yang pernah aktif sebagai transgender akhirnya menyadari bahwa mereka membuat keputusan yang salah. Mereka melakukan sex exchange, mereka melakukan operasi mengganti alat kelamin mereka dan sebagainya. Akhirnya mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan salah. Hal seperti itu kita tidak bisa pungkiri dan banyak sekali cerita seperti itu. Supaya kita tidak hanya fokus pada satu cerita bahwa terkadang kita langsung loncat kepada justice, keadilan, kebebasan dan rights, hak asasi. Tapi
kita tidak mulai dari realitas. Ini tubuh ini realitas ya, kau tidak bisa pungkiri. Ketika kau dilahirkan, kau punya alat kelamin seperti ini, laki atau alat kelamin perempuan. Itu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, sebagai seorang Katolik, sebagai seorang filsuf, banyak sekali pendampingan yang harus diambil. Karena ini boleh dibilang masuk ke kategori pencarian diri. Nah, banyak orang tua atau mungkin masyarakat yang tidak sadar proses pencarian diri ini sebenarnya sangat alami terjadi kepada anak-anak umur tertentu. Jadi mereka masih bingung siapa sih diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi orang tua harus bisa mendampingi mereka, sekolah juga, masyarakat juga, untuk tidak takut akan identitas mereka sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Jadi healthy understanding of masculinity, femininity. Kebanyakan itu hal ini bisa terjadi, transgenderism itu, LGBT sebagainya. Ini mungkin karena pengalaman pahit mungkin bisa lampau, psikologis mereka, terus lingkungan di mana mereka tinggal seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa ini tidak bisa berubah. Dia lebih fleksibel lagi, dalam artian tidak stabil dia. Yang penting dapat arahan yang baik, mungkin dari sisi pastoralnya itu dampingi secara baik, dengar cerita mereka. Aku tuh gini ya, kayak aku bilang kemarin, sampai hari ini tuh aku belum menemukan titik temu di mana harus meletakkan fenomena ini dalam seluruh pencarianku tentang baca benar. Aku malah menemukan yang unik tadi. Jadi kalau bisa aku simpulkan, pertama-tama kau melihat persoalan fenomena LGBT ini, bahwa satu sisi sebenarnya itu yang ditolak itu ideologinya kan, bukan orangnya. Karena betul juga, karena gini, sama lah perlakuan diskriminatif terhadap siapapun pasti kita tentang lah gini. Iya. Jangankan ke teman-teman yang LGBT ya, yang tidak LGBT, heteroseksual juga. Kalau misalnya laki-laki diskriminatif terhadap perempuan, ya kita lawan kok. Iya. Diskriminatif terhadap laki-laki kita lawan kok. Ataupun diskriminatif terhadap LGBT pun kita lawan. Kalau misalnya itu merupakan tindakan diskriminatif. Iya. Tapi di ranah ideologi siapapun bisa berkelahi untuk itu, dalam tanda kutip. Nggak semua ideologi juga itu kan layak menurutku ya. Ideologi sebagai sebuah proses pencarian kebenaran menurut aku sah-sah saja sebagai sebuah proses. Tapi ketika ideologi itu coba untuk dipaksakan diberlakukan kepada banyak tempat, ketika ideologi itu coba kemudian untuk dilakukan segala macam cara supaya diterima oleh semua, menurut aku nggak benar juga. Ya. Contoh, ideologi liberal misalnya, liberalisme. Ideologi liberalisme sebagai sebuah proses pencarian kebenaran bagi aku, sama saja dengan ideologi kapitalisme, sosialisme, komunisme. Ini kita bicara wilayah akademis ya. Tapi kemudian sebuah ideologi dicoba dipaksakan dengan wajah kediktatorannya, itu aku nggak bisa terima juga. Mungkin sama kasusnya dengan apa yang kau bilang tadi, ketika kau melihat bahwa persoalan LGBT itu adalah satu sisi yang ditolak adalah persoalan ideologinya. Kalau ketika ini ideologi dan kemudian secara masif dipaksakan untuk dipahami setiap orang dan diterima setiap orang, aku juga mungkin akan kontra dengan itu sebagai sebuah ideologi. Itu yang kulihat. Nah itu karena kita sebagai manusia, sebagai individu itu boleh digambarkan sebagai ini, seperti sebuah wadah yang menampung berbagai macam ideologi. Nah pertanyaannya, apakah yang kita pikirkan, ideologi yang kita miliki itu berbicara tentang kebenaran kita sebagai seorang manusia? Nah kalau itu ideologi itu berbahaya, nah itu yang harus kita pelan-pelan untuk singkirkan. Artinya yang kita harus cari adalah cara berpikir, atau boleh dibilang ideologi lah gitu. Suatu keyakinan yang benar-benar sesuai dengan siapa diri kita sebagai manusia, yang benar-benar secara sejati, secara otentik itu memberikan kontribusi penting untuk perkembangan kita sebagai manusia, yang tidak menolak hakikat objektivitas manusia kayak gitu. Tapi
Nah itu harus hati-hati dalam melakukan pendekatan bagaimana ideologi itu bisa dihapus. Jangan sampai kita menyamakan ideologi dengan manusianya itu sendiri. Jadi kita mencoba untuk menghapuskan ideologinya, kita hapus juga manusianya. Sama seperti bagaimana kita mau berantas kemiskinan, hapus bunuh orang-orang miskin. Oh itu kan salah kayak gitu. Kemiskinan itu mungkin cara berpikir. Makanya lewat pendidikan kita melakukan empowerment. Karena manusia itu bisa berubah, dynamic. Human person is a dynamic being. Itu yang kita percaya. Mungkin saat ini aku berpikir seperti ini, berikutnya aku berpikir lain. Nah, kalau kita tidak percaya bahwa manusia itu dynamic, apa gunanya kita dirikan sekolah-sekolah? Adanya sekolah-sekolah adalah karena kita percaya bahwa manusia itu dinamik. Yang dulunya tidak mengerti sesuatu, akhirnya bisa mengerti sesuatu. Jadi manusia itu bisa berubah, bisa berkembang, bisa melihat apa yang baik dan benar secara keseluruhan untuk manusia, dan bisa menjadi dewasa. Nah itu yang perlu kita benar-benar tanamkan, terutama dalam kasus LGBT ini. Ketika kita mengatakan no to LGBT, kita tidak mengatakan no kepada orang. Mungkin untuk banyak orang susah untuk melepaskan. Bentar, mau ada iklan. Bentar ya, lagi mau ada iklan. Gini kalau syuting di depan umum dengan peralatan terbatas, iklannya banyak. Nggak salah kurang nih, udah 2 kali lewat. Sengaja deh. Mau ikut. Nah itu. Jadi harus benar-benar sadar ketika kita mau melakukan evaluasi tentang ideologi itu, kita tidak menyingkirkan manusianya. Ketika kita mengatakan bahwa no to LGBT, yang kita mengatakan no to ideologinya, karena kita percaya. Tentu saja ketika aku bilang no to something, aku udah ada pondasi nih. Aku berdiri di satu pondasi di mana pondasi ini jelas menurut aku. Mungkin aku bisa menggunakan ideologi tertentu gitu. Nah, ketika kita bilang no to LGBT, it's more on the ideology, but not to the persons, because we believe people can change. Okay? Or much better, we want to show, kita mau menunjukkan bahwa ini loh, ini sudah benar-benar terbukti dari awal peradaban manusia sampai sekarang, kebenaran tentang hakikat tentang manusia seperti ini. Ketika kita coba memberontak dari hakikat manusia seperti objektivitas tubuh, identitas kita sebagai manusia, mencoba untuk buat nakal gitu kan, tidak akan berhasil. Jadi mari kita kembali melihat objektivitas kita sebagai manusia dan mulai untuk kembali percaya kepada diri kita, membentuk relasi yang baik kepada diri kita dan orang lain. Mungkin dari pengalaman masa lalu susah untuk bisa melihat maskulinitas itu dengan sehat. Ada juga banyak laki-laki misalnya yang baik, sifat kebapaknya yang baik, sifat sebagai laki-laki, karakter laki-laki yang baik, itu yang harus dimunculkan. Oke. Terakhir, bagaimana pandangan kau tentang kampus sebagai tempat? Ini udah banyak perjalanan dari kita, dari kampus ruang internet ke pengalaman komunitas internasional sampai ke apa. Terakhir nih, bagaimana pandangan kau tentang kampus sebagai ruang di mana segala macam ideologi itu dipelajari dan dipahami? Haruskah sebuah perguruan tinggi sebagai komunitas akademis menolak beberapa paham? Haruskah yang dianggap membahayakan? Kalau jelas-jelas itu membahayakan, misalnya ya. Aku ulangi pertanyaannya, strict nih. Haruskah kampus sebagai sebuah komunitas akademis di mana segala hal itu sifatnya harus diteliti, dipelajari, dibedah, didiskusikan? Haruskah beberapa paham yang dianggap, kita nggak tahu nih tahun sekarang apa yang dilarang, tahun depan apa yang dilarang, tahun dulu apa yang dilarang, haruskah itu kita juga komunitas akademis itu menolak paham-paham seperti itu? Oke. Harus bisa dibedakan antara academic exercise sama
atau simpelnya teori sama praksis Ya, ya. Yang harus dihindari menurut aku adalah praksisnya. Oke. Ketika paham-paham atau ideologi tertentu yang berbahaya itu akhirnya diterapkan dan dihidupi. Menurut aku tidak bisa. Tapi ada dalam strategi perang ada satu istilah penting. Namanya know your enemies. Oh ya. Pahami musuhmu. Jadi sebelum kamu berperang itu kenali siapa dulu musuh. Jadi artinya kenali musuhmu dalam konteks pendidikan itu lebih kepada diskursus akademis di mana kita mencoba secara teoritis memahami hakikat suatu ideologi, misalnya radikalisme, supaya kita untuk bisa memberantas praktik-praktik konkret radikalisme. Ya bedah. Kita harus membedah gimana sih radikalisme itu berkembang, radikalisme itu mulai, radikalisme itu menyebar, radikalisme itu titik lemahnya di mana. Jadi menurut aku ideologi tertentu patut dan harus dibahas secara akademis Dan berimbang ya. Fair and wise, berimbang, bijak dan berhati-hati, careful, jangan sampai kita termakan ideologi ini. Iya, iya. Untuk bisa menganalisa suatu ideologi tentunya seperti yang aku katakan tadi, kita sudah punya fondasi yang tegak. At the end of the day, pembelajaran adalah sebuah pencerahan. At the end of the day, pembelajaran adalah proses untuk supaya kita tidak berpikir simplistik, kecil, mengerucut, ekstrim. Itu yang berbahaya. Ketika kita hanya bisa berpikir satu jalur saja, makanya be careful of a person who only reads one book. Ya. Jadi wawasan tidak luas. Nah, Anda kan mempelajari akademis. Lebih bahaya Bang kalau orang tidak baca buku. Bayar lagi kan. Dia masih mending baca satu buku. Ya. Tapi bukunya apa dulu isinya kan. Nah itu. Secara akademis, secara teoritis tidak masalah, karena untuk memahami dinamika suatu ideologi atau ideologi apapun harus dipelajari. Ya, bisa saja mungkin kita mempelajari tentang Marxisme, komunisme sebatas kebutuhan intelektualitas untuk analisa akademis. Beda lagi misalnya paham-paham ini dihidupi di perguruan tinggi. Itu yang harus dihindari. Karena mata pelajaran juga itu sesuai juga dengan visi misinya universitas atau kampus tertentu. Jadi mungkin ada beberapa universitas atau sekolah tinggi yang menolak beberapa mata kuliah yang diajari ini karena ya mungkin mereka mencoba untuk menjaga karakter moral dari universitas mereka. Tapi menurut aku untuk kita yang benar-benar memahami bahwa pentingnya wawasan luas tentang ideologi itu harus dibahas. Tapi itu satu dengan cara yang fair, cara yang mature, wise, bijaksana dan careful, hati-hati. Oke. Udah bicara banyak tentang pembelajaran komunitas internasional, kemudian tadi tentang pedagogi pendidikan, sosial pendidikan, juga tentang LGBT, lalu juga tentang ideologi-ideologi di perguruan tinggi. Intinya nanti ada kesempatan lagi saya akan bicara dengan orang-orang lain. Orang-orang yang saya temui di jalan-jalan, siapapun orang asalkan punya gagasan menarik, ide menarik yang bisa ditawarkan ke orang lain, saya kira kita bisa belajar dari siapapun. Socrates dulu dikenal hebat kenapa dia berdialog dengan orang-orang di pasar di mana-mana pun di Bagus dan segala macam. Lalu kemudian saya mikir gini, siapapun orang mahasiswa di perguruan tinggi manapun, bahkan dosen, siapapun, sekali lagi ketika belajar, ketika mengajar, saya kira harus mampu membuat orang untuk berpikir. Dengan segala hormat, bagi saya menghafal tidaklah bisa disebut 100% sebagai kegiatan berpikir. Dengan segala hormat, berpikir bagi saya itu proses mulai dari memahami teori, mengaplikasikannya, dan kemudian menggabungkannya dengan teori-teori lain, membuat pertimbangan-pertimbangan dari teori-teori lain, kemudian
mampu membuat keputusan yang bijaksana. Ketika hanya menggunakan satu teori lalu kemudian dipaksakan untuk dihafal dan dipraktekkan, saya kira bukan proses berpikir. Kurang lah kayak gitu. Ya. Enggak tahu sebenarnya. Karena untuk melihat manusia itu sebagai yang holistik, itu tidak bisa hanya fokus kepada satu aspek saja menghafal. Itu mungkin dari sisi ilmiahnya ya ke otak sebelah kiri saja yang seimbang. Tapi hal-hal yang sebelah kritis dan sebagainya, makanya interdisciplinary itu sekarang itu sangat trending. Jadi belajar filsafat bukan kemarin ada satu pertanyaan keren nih. Salah satu tulisan keren, apakah benar interdisciplinary research itu sebagai satu-satunya cara menyelesaikan masalah di dunia? Kalau sudah terbukti ya, tapi kalau belum terbukti, maksudnya ongoing research, ya mungkin saja tidak. Tapi maksudnya gini loh Bang, apakah metode research yang antar bidang ilmu itu sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah? Ada tuh pertanyaan tuh keren kemarin. Oke. Menurut aku ya mungkin salah satu. Ya, karena untuk sekarang kita tidak bisa hanya ilmu tidak bisa berdiri sendiri kan? Tidak bisa berdiri sendiri. Makanya filsafat harus bisa kerjasama dengan matematika, bahasa dan sebagainya. Itu kan seperti potongan-potongan realitas manusia yang digabungkan satu untuk saling memperkaya diri. Karena misalnya biologi mereka menganalisa bagian tertentu dari manusia yang benar-benar karena sudah sangat fokus, ya mereka juaranya di bidang itu. Ya. Tapi kalau hanya fokus di biologi, moralitasnya gimana? Jadi harus interdisipliner. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di perspektif tentang filsafat yang lainnya. Sip, dah. Thank you. Terekam nggak tuh? Rekam yo.